Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik sayyidina Muhammad wa ala alihi adada kamalillahi wa kama yaliqu bi kamalih. Amma ba'du. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu azkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Shadaqallahul 'azim wa shadaqallahul karim. Kaum muslimin yang dirahmati Subhanahu wa taala, mari bersama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian salawat dan salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga Allah sampaikan salam kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa taala, bagi siapa yang sholat namun selesai sholatnya tidak berzikir, tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah sampaikan kepada baginda besar Rasulullah, katakanlah kepada umatku, wahai Muhammad, mereka adalah golongan orang-orang yang sombong. Artinya orang mulai sholat tapi masih dipandang sombong oleh Allah Subhanahu wa taala. Bakal dipandang sombong karena apa? Dan meminta kepada Allah, merasa cukup, merasa tidak butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sampaikan tak sadar dengan diri, tak tahu bahwasanya serba kekurangan, hendak belum meminta kepada Yang Maha Kecukupan. Hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, maka Allah panggil kita orang-orang yang beriman itu dalam surat Al-Ahzab ayat 41, 42, 43. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah, ingatlah kepada Allah dzikran katsiran. Zikir yang sangat banyak, ingat yang sangat banyak. Seluruh amal ibadah itu dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Seluruh ketaatan yang kita taati atas perintah Allah itu seluruhnya dalam rangka mengingat Allah. Kalau memang betul kita sayang dengan Allah, raditu billahi rabba, kita rida Allah itu adalah Tuhan awak, wa bil Islam madina, awak rida Islam sebagai agama, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan kita reda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul awak, maka harus banyak-banyak kita sebut nama yang kita sayangi, kita sukai tadi. Jadi kalau seandainya memang betul kita suka atau tidak suka, kini pas gue suka, banyak-banyak saya sabui dulu. Banyak-banyak saya disabui nama Tuhan awak. Siapa nama Tuhan awak?
Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa yang mendekatkan diri kepada aku, kata Allah, sedangkan Allah akan mendekatkan dirinya kepada sehasta. Kalau itu berusaha mendekatkan diri kepada Allah sehasta, Allah akan mendekatkan diri selebar. Kalau seandainya awak mendekatkan diri kepada Allah dengan cara berjalan, Allah akan mendekatkan dirinya dengan cara berlari kepada Allah. Artinya Allah ingin panah dan jawab. Hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala. Salah satu ambo sekitar ibu tentang Ramadan. Salah satu zikir yang harus kita kerajukan adalah aqimis shalah li dzikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Di dalam salat yang kita ingin siapa? Allah Subhanahu wa taala. Supaya awak khusyuk, awak ingin khusyuk, tetapi kita tak ingat Allah, maka tak akan khusyuk awak. Syarat daripada bisa kita ingat Allah ketika di dalam solat tadi, kita lakukan solat tadi dengan kesabaran dan ketenangan. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sabar dan tumak-ninah itu tuhnya tak bisa dipisahkan. Tandanya bersabar, atau yo bertumak-ninah solatnya. Barulah ikut dikatakan ini sedang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau nyo sembahyang capek-capek, yakin dah awak ini sedang mengingat Allah. Yang nyo ingat pasti sampai balonnya di rumah, atau yang diingat pasti kolak di rumah, yang diingat pasti lari daripada Allah. Apa buktinya? Capek-capeknya solat nak capek pulang. Padahal hadirin Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan membuka cakrawala pemana gitu tentang agama, yang mana belum tentu yang kita biasakan kini kok betul adanya. Nabi Muhammad SAW mengqama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira rahmat taqaddama bi dzambi. Mengqama, man qama, siapa? Qama, mendirikan malam-malam Ramadan. Pak ajar kita mendirikan malam-malam Ramadan, Bu? Bu, Pak ajar kita mendirikan malam-malam Ramadan. Salat tarawih. Salat tarawih itu dikaitkan dengan puasa. Puasa wajib walaupun sunnah hukum dasarnya, namun karena dikaitkan, diikatkan, dikapean kepada hal yang wajib, maka wajiblah hukumnya mendirikan yang namanya tarawih pada malam hari. Tarawih artinya bersantai-santai, tak capek-capek. Bersantai-santai mengarajukan, berlambek-lambek mengarajukan solat tarawih tadi. Mengqama Ramadan, barang siapa yang mendirikan malam Ramadan, makna lain hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala. Qama artinya mendirikan. Makna yang lainnya adalah siapa yang memberikan ibadah yang terbaik pada malam hari, Allah jadikan ampunan terhadap dirinya. Hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, amalan yang terbaik yang diminta oleh Allah. Jadi ketika kita lah biasa sholat tarawih, kejadian aku malam tadi malam tadi mana nih dia. Jadi ketika kita ingin melakukan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala, tentu setiap rukunnya kita sempurnakan. Setiap rukun daripada sholat kita sempurnakan. Berapa rukun sholat betul? 3 balik, karena diminta oleh Allah bukan amilu. Kalau amila yang malu artinya mengerjakan. Yang diminta adalah qoma, yaqumu, qiyaman, mendirikan, qiyamul lail, mendirikan bukan melaksanakan. Maka disempurnakanlah setiap rukun.
bahkan cek jemaah di belakang lamu bana. Jadi hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, bulan Ramadan itu kok tampil menempat hawa nafsu. Makanya di bulan Ramadan kok supaya leluasa menempat hawa nafsu awak, cie musuh awak diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sufidat asyayatin. Idza jaa Ramadan, apabila datang yang namanya Ramadan, kata Nabi, sufidat, diikat asyayatin, syaitan-syaitan. Tandanya diikat syaitan-syaitan ini itu mudah beribadah. Yang tidak biasa ibadah. Yang biasa mati surau, ini hidup. Yang biasa istilahnya di rumah sih, ini lah ingat ke masjid. Tandanya diikat syaitan-syaitan. Ataupun orang yang ada yang membuat jahit ini yang diri yang Subhanahu wa taala itu karena musuh awak ada dua. Yang pertama syaitan, yang kedua hawa nafsu. Hawa nafsu itu ada pada diri kita masing-masing, masih ada di dalam diri awak. Itu yang inna nafsa amaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu mendorong kita kepada kejahatan. Ini yang dirahmati Subhanahu wa taala. Jadi supaya hawa nafsu tidak mendorong kita kepada kejahatan, tidak mendorong kepada kejahatan, maka hawa nafsu jangan dibiarkan berkembang gitu saja. Jangan berkembang gitu saja. Harus kita didik, harus kita tekan, harus kita kendalikan. Kalau kecil hawa nafsu kita capek. Awak sedang sholat, capek awak sholat kecil hawa nafsu, maka terajukan yang sebaliknya. Kalau kecil hawa nafsu, apian ini kau satunya kecil. Buat satunya boleh bisa kita makan. Buat sebaliknya. Hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala. Maka kalau itu yang kita lakukan, hawa nafsu itu akan menjadi tenang. Ala bi zikrillah tutma'innul qulub. Kita bantu dengan berzikir. Setiap selesai sholat, insyaallah itu akan kita ajarkan dan membuat nafsu kita semakin tenang. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala. Namun kalau kita tidak mengendalikan hawa nafsu kita, maka mustahil kita la'allakum tattaqun di akhir Ramadan. Artinya tidak sampai kita tujuan daripada puasa, yaitu la'allakum tattaqun. Karena hawa nafsu kita tidak kita tekan. Jadi kendalikan hawa nafsu kita. Jadi bulan Ramadan adalah bulan penempaan diri, penempaan hawa nafsu kita. Jangan sampai kita beribadah tapi beribadah masih berlandaskan hawa nafsu. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya apa-apa yang disebut di dalam zikir setelah selesai sholat supaya hawa nafsu kita tenang? Yang pertama, sesudah sholat yang kita baca, yang pertama adalah istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Baik, coba baca sama-sama. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Artinya hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, astaghfirullahaladzim, aku mohon ampun kepada Allah yang maha agung. Itu perlu dicatat. Lari boleh. Dibagikan pada kita. Ya, itu dia awaknya lebih situ ah. Astagfirullah ya. Biko di nyala di banyak tadi lah. Bagi sen turun tapi di situ. Astaghfirullahaladzim artinya aku mohon ampun kepada Allah yang maha agung. Kepada siapa kita minta ampun? Kepada Allah yang maha agung.
Tujuan kita beristighfar setelah selesai sholat, dosa mana yang kita mohon ampunkan? Dosa yang mana yang kita mohon ampunkan? Dosa-dosa di luar sholat atau di dalam sholat? Dosa-dosa di luar sholat atau di dalam sholat? Wah, Allah Pak Ustaz, oh jadi awak sholat di mana ada dosa lain? Hadirin yang Subhanahu wa taala, yang kita minta ampunkan istighfar astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, itu adalah dosa-dosa kita di dalam sholat yang barusan awak kelajukan. Dosa-dosa kita di luar sholat Pak Ustaz, itu sholat awak yang mohon ampunkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap sholat ke sholat itu ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap Jumat ke Jumat ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap Ramadan ke Ramadan itu ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa jadi awak ada penganak kita yang melenceng-lenceng ketika di dalam sholat misalnya. Ada melenceng-lenceng penganak kita di dalam sholat, itu yang kita minta ampun. Ya Allah, ampun ya Allah. Tadi penganak aku yo gak melalang buana akhirnya kembali atas kelemahan aku, mohon ampun ya Allah. Tadi mungkin ada baca lampu kurang tapik melenceng karena mengantuk tadi meleset seketik, ya Allah ampun ya Allah. Kita minta ampun kepada Allah setelah beribadah. Lain Pak. Jadi dosa yang mana yang kita minta ampunkan kepada Allah? Dosa kita selama kita beribadah dengan Allah. Kita lain sedang menghadap kepada Allah, tapi mumpuk kita kepada makhluk. Berarti Allah itu berang. Minta ampun capek kepada Allah sudah selesai sholat. Itu maknanya astaghfirullahaladzim. Kita lanjut. Coba buka. Mana baik saja. Alladzi, coba jadi. Alladzi adalah nasabah. Jadi balik-balik kan. Jadi saya yang awalnya. Ada dapat. Perhatikan supaya kita membacanya itu langsung paham. Artinya membaca langsung paham apa yang kita baca. Ya, aku Ustaz artikan cik-cik. Coba perhatikan. Cari lembarannya yang awal. Dapat sadanya? Sudah. Perhatikan. Apa arti astaghfirullahaladzim? Tunggu dulu, cik dulu, jangan dibaca nanti di bawah. Astaghfirullahaladzim, aku atau saya mohon ampun kepada Allah azim, yang maha besar boleh, yang maha agung boleh. Alladzi yang la ilaha illa, la artinya tidak ilaha Tuhan. Coba jangan motar. Yo. Jangan motar. Kalau motar ada pen. Yo. Jadi seketik Ustaz sampaikan. Yo. Ada orang baca istighfar astagfirullahaladzim, ada yang berzikir sama. Tapi yang cie ada manfaatnya ke dirinya, yang cie seperti hari lalu saya. Ada manfaatnya. Lain sama-sama dibaca, lain orang yang membaca istighfar pasti dapat pahala. Cuman yang cie bermanfaat ketika hidup di dunia langsung, yang cie indah ada manfaatnya terhadap kehidupannya di dunia. Amba tahu, amba ingatkan kepada kita sadonya, seluruh amalan syariat yang syariatkan oleh Allah melalui baginda Nabi besar Muhammad SAW itu adalah untuk itu di dunia. Besok di akhirat itu nak ratu dulu Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala. Jadi artinya mana tujuan di sudah kita beragama
untuk kita selamat dunia sampai akhirat. Selamat akhirat itu bergantung kita ketika kita selamat di dunia itu. Artinya selamat di dunia artinya mengamalkan Islam secara sempurna. Kita lanjut. Buka abunya. Oh, karantina tadi. Oh, halaman yang pertama. La sako astagfirullahalazim. La sako ya. Alladzi artinya yang la tidak ilaha Tuhan. Kita makan jadi jawabannya. Illa artinya kecuali. Ustaz ulang, la ilaha illa tidak. La artinya tidak ilaha Tuhan illa kecuali huwa dia. Ya, dia maksudnya siapa Pak? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa. Apa artinya? Aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Iko bisa Ustaz. Yang ini nak assalamualaikum Ustaz. Yang besok kau Ustaz, anak-anak kita kau duduk didampingi oleh orang tuanya. Jadi orang tua hendak payah-payah menghantar anak-anak kita ke masjid seperti yang ini. Jadi didampingan anak orang tua. Sehingga memang betul-betul tersadurkan kalau seandainya ada yang orang tua tadi yang menginginkan sendiri. Jadi Allah Subhanahu wa taala, itu penting bagi kalian, bukan gini tapi beko Allah balik. Jadi Allah balik itu penting itu bagi kita dalam mengharungi hidup dan kehidupan. Ya. Ini kita hafal dulu, kita pahami dulu, kita rasakan kekuatan daripada zikir itu dulu. Kita cari kekuatannya dulu. Kita jadi kembali pada keratanya. Coba dia keratnya masing-masing. Jadi la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan kecuali hanya Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Al-Hayyun, yang Maha Hidup, Al-Qayyum, yang Maha Berdiri sendiri. Wa atubu, dan aku bertaubat ilaihi, kepadanya. Itu yang kita ucapkan setiap selesai sholat. Ya. Coba yang laki-laki sholat, ulang maknanya balik, artinya balik. Apa namanya? Sakit. Iki. Coba ulang. Jadi apa? Boleh saya kata. Jadi Pak. Astagfirullah apa dia? Astagfirullah apa dia? Allah. Dan dicaliat yang di bawah. Kalau caliat yang di bawah pas keratenya hilang, artinya kita tidak tahu. Kalau kalian simakkan Ustaz satu persatu Ustaz terangkan, maka ketika keratenya hilang, makanya tetap tinggal di kepala. Ya, tetap caliat bahasa Arabnya, tapi artinya jadi coba ulang balik. Astagfirullah. Perkataan cincin-cincin ada tak? Tidak tapi ada. Aku perhatian. Habis. Kurang ambil dari dia. Astagfirullahaladzim. Jadi Ustaz ulang baliknya. Ustaz akan tunjuk ulangnya yang bakal itu apa? Yang mota kenyak kemarin pasti Ustaz lagi tunjuk untuk menyambutkan. Ya. Ustaz ulang. Astaghfiru.
artinya aku mohon ampun atau saya mohon ampun. Allah tetap maknanya Allah. Al-Azim, yang maha agung, yang maha besar beliau, tapi lebih tepatnya maha agung. Alladzi, yang la tidak ilaha Tuhan illa kecuali huwa dia, al-hayyu yang maha hidup, al-qayyum yang maha berdiri sendiri, wa dan atubu aku bertobat atau saya bertobat ilaihi kepadanya. Itu maknanya. Saya yang bisa ngulang, tunjuk tangan. Siapa yang bisa ngulang? Tak, saya tunjuk. Tunjuk tangan. Siapa yang bisa ngulang? Bismillah, angkat tangan. Siapa yang bisa? Coba agak mutia dulu. Yang maha hidup, al-qayyum yang maha berdiri sendiri, wa atubu dan aku bertobat ilaihi kepadanya. Siapa yang bisa mendekat dia? Ada yang tak tahu situ artinya, tunjuk tangan. Boleh saya bagi tahu. Ada yang tak tahu? Tanya sama kawan yang tahu, kalau tak tanya sama Ustaz. Ustaz bagi kesempatan 1 menit untuk menghafal daripada artinya dulu. Bukan artinya yang dibawa kalian hafal ya, tapi arti perkataannya. Bisa paham? Bukan arti di bawahnya yang kalian hafal, tapi arti perkataannya. Bapak Ibu hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu yang masih bertahan, yuk itu mohon bantuan daripada orang tua untuk membantu anak-anak itu supaya betul-betul menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu manfaatnya kepada ibu-ibu sebagai orang tua. Ketika anak itu menjadi anak yang soleh dan soleha, makanya akan menjadi penyejuk di dalam rumah tangga itu, menjadi penarik bagi rezeki Allah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika anak-anak berada dalam rumah awak, maka suasana sakinah mawaddah warahmah akan mudah dirasakan. Maka bahas supaya anak menjadi anak yang soleh dan soleha, dorongnya kemari insyaallah kami akan usahakan untuk mendidiknya, bukan sekedar mengajar, tapi akan berusaha untuk mendidiknya. Yang diutamakan bukan ilmu, tetapi akhlak. Karena ujung daripada ilmu itu adalah akhlak. Jadi kalau seandainya anak kita telah berilmu tapi tidak berakhlak, maka sia-sialah ilmu yang dituntut selama itu. Artinya ilmunya tidak bermanfaat. Lah 1 menit Ustaz hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini Ustaz yang menunjuk. Sebelum Ustaz yang tunjuk, siapa yang berani? Siapa yang berani? Allahumma shalli wa sallim wa barik. Fadilah ketika kita paham membaca istighfar, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sampai astaghfirullah saja kalau kita paham apa yang kita baca, kita rasakan ke dalam hati. Fadilahnya hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala,
itu bisa menjangkau ampunan dari Allah selama 83 tahun. Berapa? 83. Satu kali kita beristighfar itu bisa menarik ampunan Allah Subhanahu wa taala selama 83 tahun. Itu belum tentu hidup selama 83 tahun. Itu sekali istighfar. Kalau 2 kali, kalau 3 kali, syaratnya kita beristighfar dengan ilmunya. Dan sekadar istighfar orang istighfar puluh awak tidak dapat hal yang demikian. Coba Kiki ulang balik. La artinya la tidak bagus. Ilaha Tuhan artinya. Jadi mana tulisan ilaha? Di mana pun dalam Al-Quran disebut ilaha, maknanya adalah Tuhan atau sembahan. Ya. Ilah selain atau kecuali. Huwa dia Al-Hayyu yang maha hidup. Yang maha hidup apa bahasa Arabnya? Al-Hayyu. Al-Qayyum Huwa dan apa artiwa dan atubu. Saya bertobat atau aku bertobat ilaihi kepadanya. Amin dah ben. Baik, sebut selanjutnya. Antara ben. Ajan dulu ben. Ambil ajan antara. Yang perempuan. Ajan si Tarza. Coba yang di ujung dulu. Siapa nama yang? Jangan sampai kita ulangan po gini. Kita datang pagi-pagi ulang lalu kita awak tahan tentu awak demi dapat ilmu. Ini tahu-tahu orang sana kita susah. Alah kembali tapi lebih susah loh daripada orang yang lalu tidak dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Alah dapat? Belum. Di mana yang tidak dapat? Coba tanya sama Pak Ustaz. Mana yang tidak dapat? Astaghfiru apa artinya? Aku mohon ampun. Cie bosnya di rumah itu. Astaghfiru. Astagfirullah. Coba perhatikan yang belum dapat. Coba perhatikan. Astaghfiru. Mewakili kata ana. Mewakili kata ana. Apa arti ana? Saya atau aku. Astaghfiru. Itu asal katanya dari ghafara, ampunan. Jadi ampun Allah, itu maknanya. Aku mohon ampun Allah. Kalau lebih halus bahasanya, aku mohon ampun ya Allah Al-Azim. Yang Maha Agung. Jadi aku mohon ampun
Habis ko apa? Apa arti al-azim? Yang maha agung. Apa arti al-azim? Entah. Yang maha agung. Jadi aku mohon ampun ya Allah. Jutanya lain? Alladzi Alladzi yang maknanya itu isi mausul, artinya penyambung, maknanya bisa yang, bisa orang, bisa orang, bisa yang. Kalau disebut takbirnya disebut yang maknanya. Astagfirullahaladzim. Oh, barisnya diatet ya. Jadi boleh orang membaca astagfirullahaladzim alladzi. Boleh juga orang membaca astagfirullahaladzim alladzi. Ya, boleh aja langsung di ya, jangan sampai beko antara membaca astagfirullahaladzim dengan yang membaca astagfirullahaladzim alladzi dibacakan. Jadi itu fenomena di masyarakat, beda maknanya gitu. Itu samonya. Lanjut. La apa artinya la? La tidak, lawan dari la na'am. La maknanya tidak, kalau na'am iya. La tidak. Jadi perhatikan. Ilah, apa mana ilaha? Tuhan. Ilaha Tuhan. Apa makna ilaha? Tuhan. La ilaha. Indah ada Tuhan. Dinafikan dulu di alam semestaku, indah ada Tuhan. Ditetapkan baik. Ilah kecuali huwa dia. La ilaha illa huwa dunia. Tidak ada Tuhan kecuali dia. Tidak ada Tuhan kecuali dia. Aku mohon ampun Allah yang Maha Agung, yang tidak ada Tuhan kecuali dia. Dia itu siapa? Allah Al-Hayy. Hayyu. Apa arti Hayyu tadi? Yang Maha Hidup. Yang Maha Hidup. Allah Maha Hidup, makanya kita hidup karena diberikan sedikit kehidupan kepada diri Allah. Siapa Allah itu? Qayyum. Qayyum makna asal katanya dari koma. Koma berdiri. Aqimus sholat, dirikan sholat. Tegak. Qayyum maha berdiri sendiri, artinya tidak butuh bantuan, tidak butuh bantuan yang lain. Al-Hayyul Qayyum. Sampai sini kau paham? Ada yang tidak tahu artinya sampai sini kau? Al-Hayyu apa dia tadi? Hayyul Qayyum maha berdiri sendiri. Coba Ustaz tanya. Coba yang menyandang atau enggak? Apa Qayyum maha berdiri sendiri. Al-Hayy yang maha hidup. Coba yang pakai kacamata. Coba yang pakai kacamata ya. Apa makna ilaha tadi? Tuhan. Terus apa makna al
Al-Qayyum. Al-Hayyu yang maha hidup. Iki ada apa? Kita ada apa? Coba kita apa? Apa maknanya? Artinya? Aku mohon ampun. Coba lihat. Aku mohon ampun. Ya Allah. Bagus. Tadi Al-Azim. Al-Azim. Saya baca Isa. Al-Azim yang maha agung. Alladzi yang artinya apa arti alladzi yang. Cukup diulang dari hati bolehnya. Astaghfiru, aku mohon ampun. Bagus. Al-Azim yang maha agung. Alladzi yang bagus. La tidak. Apa tidak? Tidak. La artinya tidak. Ilaha ilaha. Perhatikan dulu, perhatikan asal bersuara teno. Ilaha artinya Tuhan. Illa kecuali. Ulang ya. La tidak. Ilaha Tuhan. Illa kecuali. Huwa dia. Al-Hayyu yang maha hidup. Al-Qayyum yang maha berdiri sendiri. Pastikan awak dapat ikut. Ya, pastikan awak dapat ikut setiap pribadi awak. Kalau tidak dapat tanya, tuntut. Menuntut ilmu itu dikajar, disasarkan guru itu. Kalau tidak ada, dapat sampai awak dapat. Wa atu wa apelin dan atubu aku mewakili satu anak yang pokok. Perhatikan di papan tulis. Tolong perhatikan wajib saya. Insyaallah setelah itu boleh kita pulang. Itu mewakili anak. Maknanya saya atubu. Saya bertobat. Aku bertobat. Ila. Jadi ilaihi ko gabungan dari kata ila dan hi. Ila maknanya kepada, hi-nya. Ilaihi kepadanya. Nyanya siapa? Kepada Al-Hayyul Qayyum yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa atubu ilaihi dan aku bertobat kepadanya. Jadi ketika kita membaca istighfar setelah selesai sholat, mulut membaca, pikiran awak menerjemahkan, hati merasakan apa yang kita baca. Insya Allah hanya akan menyentuh ke hati awak. Ketika menyentuh ke hati, disitulah khusyuk akan tiba. Bisa paham? Dan ketika itulah baru fadilah istighfar kita dapatkan 83 tahun lah dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala selama 83 tahun. Nah, bisa kau diperhatikan. Jadi jangan sampai asal kamu suruh saya astagfirullahaladzim, tapi mereka akhirnya kembali itu. Berarti kita tidak minta ampun. Orang yang meminta ampun kepada Allah itu memang betul-betul posisi badannya itu kalau tidak merunduk. Orang masalah apa kodenya? Dalam keadaan riang. Orang masalah riangnya. Galak-galaknya bagi istighfar. Astagfirullahaladzim itu galak-galak kita. Astagfirullahaladzim itu bukan ring, kita kawan cek. Mari itu kita merasa masalah ya Allah, tidak. Jadi bacalah istighfar itu dengan penuh hikmat. Insyaallah
Itu akan apa? Itu akan mendapatkan fadilah daripada istighfar. Ya. Ampunan dari Allah. Kalau Allah ampunkan awak, maka perjalanan hidup kalian, kalian ketek-ketek dulu. Perjalanan hidup kalian akan mudah kamu, lapang, mudah, lapang, sudah capek sampai kepada tujuan. Ia tujuan akhir awak adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak salah itu, betul itu. Ya. Punya cita-cita kan? Ingin capek sampai ke cita-citanya? Pak Ustaz, awak tak sampai cita-cita Pak Ustaz, orang tua wazir payahlah Pak Ustaz ekonomi kami. Sedangkan aku adik-adik aku mesti banyak. Allah Maha Kaya, makanya menyandarlah kepada Allah. Caranya bah, sholat sudah tobat, istighfar. Setelah selesai sholat, banyak fadilah istighfar. Kalau kita tidak punya anak, maka bahas supaya punya anak, istighfar. Kalau rezeki sadar, maka bahas supaya rezeki lancar, istighfar. Kalau seandainya ada yang beban-beban batin awak tidak terselesaikan, bahas cara menyelesaikannya dengan istighfar. Kalau tidak hujan-hujan tadi, kita ingin hujan atau hujan-hujan tadi, awak ingin panen, istighfar. Istighfar kepada Allah. Karena setiap sesuatu yang diberikan oleh Allah indah. Kalau tidak nampak itu nikmat, berarti awak yang salah. Istighfar kepada Allah, maka Allah akan bukakan mata awak, hati dan pikiran awak bahwasanya itu adalah nikmat. Barulah beko Allah penuhi kehendak awak. Kalaulah hak kehendak Allah, Allah boleh berfirman. Mungkin sampai siku saja dulu. Kita tutup. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.